Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada kitab Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan 16. Demikian dikatakan, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara berada pada situasi bahaya, bahkan mengancam keselamatan nyawa Anda? Ada pernah pengalaman anak kecil berumur 7 tahun. Saking asiknya bermain siram-siraman dengan teman-temannya di sebuah kolam renang, tetapi tanpa sadar, perlahan-lahan posisinya sudah bergeser dari kolam yang dangkal ke kolam yang lebih dalam, karena kolam untuk anak-anak dan dewasa menyatu. Anak itu pun kelelap. Untung saja orang tuanya jeli mendengar teriakan minta tolong dari anak-anak lainnya. Orang tuanya segera melompat ke kolam dan menyelamatkan si anak. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi bila pertolongan terlambat. Itu hanyalah sebuah contoh ketika berada pada situasi bahaya, bahkan mengancam keselamatan nyawanya. Maka satu hal yang segera dibutuhkan adalah pertolongan agar selamat atau lepas dari bahaya yang sedang mengancam. Saudaraku, demikian halnya pengalaman pemazmur yang disaksikan di dalam nas ini. Hidupnya sedang berada pada situasi bahaya yang sedang mengancam diri, bahkan nyawanya sendiri. Di mana ada sekelompok orang berniat mencelakai bahkan hendak mencabut nyawanya. Pemazmur sungguh menderita, jiwa dan tubuhnya merana, kekuatannya merosot. Entah kenapa, dirinya juga menjadi bahan tertawaan atau ejekan bagi musuh-musuhnya. Bahkan orang-orang lain yang dia kenal pun menghindar bila melihat si pemazmur. Dalam situasi yang demikian, pemazmur menggambarkan dirinya bagaikan orang yang telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, yang artinya sudah dianggap tidak ada lagi. Dan juga digambarkan bagaikan barang yang pecah, artinya telah hancur, tidak ada lagi gunanya kecuali dibuang. Demikianlah pemazmur menggambarkan hidupnya yang terasa hancur, sengsara karena beratnya penderitaan yang sedang dihadapi, bahkan mengancam nyawanya. Namun, bagaimana pemazmur menghadapi semua beban derita itu? Di dalam doanya, pemazmur berkata, Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Dari doa tersebut dapatlah kita ketahui bahwa sekalipun musuh-musuh pemazmur berniat hendak mencelakai bahkan mengancam keselamatan nyawanya, tetapi dengan iman yang teguh, pemazmur merasakan pemulihan dan kekuatan hidup, yakni dengan percaya sepenuhnya pada Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Pemazmur meyakini sepenuhnya bahwa masa hidupnya bukan pada musuh-musuhnya, melainkan ada pada kuasa Tuhan. Bila Tuhan masih berkenan atas hidup pemazmur, maka Tuhan pasti melepaskannya dari tangan musuh-musuhnya. Keteguhan imannya itulah yang memulihkan hidup pemazmur, sehingga membuat pemazmur mampu bersorak-sorak dan bersukacita mengingat kasih setia Tuhan. Dan pemazmur percaya bahwa Tuhan telah menilik dan memperhatikan sengsaranya dan tidak akan menyerahkannya ke tangan musuh, tetapi akan membebaskannya. Saudaraku, pengalaman pemazmur ini menjadi gambaran jeritan hati semua orang percaya yang menderita sengsara karena beragam kesulitan atau pergumulan berat, terlebih karena iman atau karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka doa pemazmur ini memotivasi kita semua orang percaya supaya tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Bagaimanapun beratnya pergumulan hidup yang tengah terjadi, bahkan mengancam keselamatan nyawa, termasuk pergumulan dan penderitaan yang mungkin diakibatkan pandemi COVID-19, yang telah banyak menimbulkan kerugian di dalam berbagai sendi kehidupan kita, bahkan mengorbankan nyawa banyak orang. Yakinilah bahwa Tuhan kita berkuasa penuh untuk menguatkan, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Maka dari itu, berserulah kepada Tuhan, dan tetaplah percaya akan kasih setia Tuhan yang berkuasa meluputkanmu. Seperti pengalaman si anak tadi, yang sempat tenggelam karena keasikan bermain. Tetapi berkat teriakan yang tidak sia-sia, yakni teriakan minta tolong dari anak-anak yang lain, si anak pun selamat dari bahaya yang tengah mengancam nyawanya. Firman Tuhan pada Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau." Saudaraku, kasih setia Tuhan telah nyata menyelamatkan kita orang percaya, terlebih dari ancaman kebinasaan karena dosa, yakni di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan bagi kita. Tanpa kasih setia Tuhan, maka keselamatan tidak akan pernah kita dapatkan. Tuhan tahu penderitaan atau kesulitan yang sedang kita alami, dan Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi dengan kasih setianya, Tuhan pasti memperhatikan dan menolong orang-orang yang percaya dan berseru kepadanya. Saudaraku, Minggu Palmarum ini sekaligus mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan, di mana Yesus tengah memasuki Yerusalem sebagai gambaran akan kasih-Nya yang datang menghampiri penderitaan kita karena dosa-dosa kita, dan selanjutnya menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Kasih setia Tuhan itulah yang menjadi dasar sukacita atau sorak-sorak orang percaya di dalam memenangkan setiap penderitaan hidup. Karena itu, tetaplah percaya kepadanya
dan berdiri di atas iman yang teguh, karena iman kepada Yesus Kristus mampu memulihkan hidup di tengah penderitaan, bahkan menyelamatkan kita. Yesus pernah berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Matius 9 ayat 22. Ingatlah juga firman Tuhan pada Mazmur 37 ayat 15 yang berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Kiranya keteguhan iman kita kepada Tuhan menjadi senjata yang ampuh untuk memenangkan hidup dari setiap penderitaan, karena Tuhanlah sumber keselamatan kita. Amin.